Apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata pasar? Is the stock market measuring? Ya, setiap orang akan memiliki definisi dan gambaran masing-masing ketika mendengarkan kata pasar. Ada yang memikirkan harmoni, pasar tradisional, pasar saham, hingga online market. Ya nggak salah sih. Tapi dari sisi ekonomi, terminologi pasar digunakan untuk menjelaskan kegiatannya, bukan tempatnya. Ia adalah mekanismenya, aktivitasnya, di mana di dalamnya terjadi transaksi antara pembeli dan penjual. Pasar sendiri bisa dibagi lagi menjadi beberapa jenis, berdasarkan sifat dan waktu kegiatannya, bentuk kegiatannya, abstrak atau konkret, struktur kegiatannya, oligopoli, monopoli, monopolistik, pasar persaingan tidak sempurna, hingga pasar persaingan sempurna, yang sedikitnya akan kita bahas pada video ini. Ya kan? Kembali beratus-ratus tahun yang lalu, siapa sih orang pertama yang mempopulerkan mekanisme pasar bebas? Siapa sosok yang beranggapan bahwa kebebasan penuh seharusnya diserahkan kepada pasar? Ya, dia adalah Adam Smith. Adam Smith lahir pada tahun 1723 di Skotlandia. Dia adalah seorang pemikir, filsuf, cendekiawan yang pemikiran-pemikirannya hingga saat ini menjadi fondasi ekonomi modern, bahkan mempengaruhi sistem kinerja pasar sampai saat ini. Mengutip dari channelnya Ferry Irwandi, Adam Smith melalui bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1776, ia mengkritik monarkisme dan feodalisme. Menurutnya, sistem ini merugikan bagi masyarakat dan juga pasar. Ia menghendaki kebebasan individu, di mana semuanya berhak berdagang bebas. Pemerintah tidak seharusnya campur tangan, biarkan invisible hand bekerja. Adam Smith said, the best result comes from everyone in the group doing what's best for himself, right? That's what he said, right? Adam Smith meyakini ketika masing-masing individu dalam suatu kelompok diberikan kebebasan penuh dalam berupaya untuk mendapatkan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri, maka secara tidak sengaja, ia telah mempromosikan kebaikan bagi kelompoknya. Adam Smith yakin bahwa persaingan dalam pasar bebas akan memberikan kemakmuran bagi semuanya. Setelah mendengar penjelasan mengenai sejarah pasar bebas, lalu bagaimana sih suatu pasar dikatakan pasar persaingan sempurna atau pasar bebas? Salah satu karakteristik yang utama adalah banyaknya penjual dan pembeli di pasar persaingan sempurna. Karena banyaknya penjual dan pembeli itulah invisible hand bekerja. Karena jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan barang di pasaran. Begitu juga di sisi pembeli. Jumlah pembelian individu sangat sedikit jika dibandingkan dengan pembelian di keseluruhan pasar. Oleh sebab itu, penjual dan pembeli hanya bisa menentukan jumlah kuantitas yang ingin mereka beli dan mereka jual, tanpa bisa menentukan tingkat harga yang mereka inginkan. Karakteristik yang kedua adalah produk pada pasar persaingan sempurna bersifat homogen, identik atau hampir identik. Dengan kondisi tersebut terjadilah perfectly substitute, yaitu ketika suatu perusahaan menaikkan barang yang ia jual, maka pembeli akan dengan mudah beralih ke perusahaan lain yang menyebabkan perusahaan tersebut kehilangan usahanya. Karakteristik yang ketiga adalah free entry dan exit. Setiap perusahaan dapat dengan mudah masuk dan keluar di pasar persaingan sempurna. Jadi, jika suatu industri dianggap menguntungkan, maka perusahaan dapat dengan mudah masuk. Begitu pula, ketika industri itu dirasa kurang menguntungkan, maka perusahaan dapat keluar dengan mudah tanpa hambatan yang berarti. Setelah mengetahui karakteristik pasar persaingan sempurna, kira-kira bagaimana sih pelaku pasar mengambil keputusan? Mau tahu gimana? Ikutin yuk! Perkenalkan, Pak Wahab merupakan pengusaha warung nasi Putra Boy yang berusaha untuk memaksimalkan keuntungan, yaitu total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Pak Wahab akan berusaha untuk mencapai titik produksi tertentu yang dapat memperoleh keuntungan terbesar. Keadaan inilah yang disebut sebagai profit maximization.
Akan tetapi, karena sepinya pelanggan akibat imbas pandemi COVID-19, Pak Wahab harus menutup warung nasi Putra Boy untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Fixed cost yang harus dibayar oleh Pak Wahab salah satunya adalah biaya sewa. Namun demikian, biaya tersebut harus tetap dibayarkan oleh Pak Wahab atau yang disebut sebagai sunk cost. Jika warung nasi berhenti sementara, Pak Wahab akan kehilangan pendapatan. Di saat yang sama, ia dapat menghindari keluarnya biaya variabel tetapi tetap harus menanggung fixed cost. Oleh karena itu, warung nasi berhenti beroperasi sementara ketika pendapatan lebih rendah daripada biaya variabel atau P kurang dari average variable cost. Kalau tadi kita sudah bahas tentang pemaksimalan keuntungan dan penghentian sementara produksi di jangka pendek, kira-kira di jangka panjang pelaku pasar melakukan apa ya? Minum susu dulu yuk biar fokus. Pada jangka panjang, pendapatan warung nasi ternyata tidak dapat menutup seluruh total biaya atau P kurang dari average total cost, sehingga Pak Wahab harus menutup warung nasi Putra Boy untuk selamanya. Kondisi ini membuat kurva penawaran bergeser ke kiri sehingga harga makanan menjadi naik dan warung-warung yang masih buka mengalami kerugian. Di sisi lain, jika berada pada kondisi normal, pengusaha lain mungkin saja akan mengikuti usaha warung nasi Pak Wahab karena terlihat menguntungkan. Kondisi ini terjadi ketika total pendapatan diperkirakan akan lebih tinggi daripada total biayanya atau kondisi P lebih dari average total cost. Dengan demikian, pada jangka panjang, warung-warung nasi hanya akan memiliki nilai keuntungan ekonomi sebesar nol. Kondisi ini digambarkan dengan kurva penawaran yang berbentuk horizontal. Lalu, mengapa tetap beroperasi meskipun keuntungannya nol? Jawabannya karena Pak Wahab telah memperhitungkan biaya kesempatan yang hilang seperti waktu dan uang untuk membuka usaha warung nasi. Duh, belajar PIE bikin lapar nih, jogging dulu yuk.